dulu air putih. Nah, kalau Ka'bah ya. Kalau Ka'bah, apakah Ka'bah itu menyembah berhala pertanyaannya? Pertama, secara mendasar Ka'bah itu sejarahnya adalah sejarah perlawanan terhadap berhala. Dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena memberantas berhala. Nabi Ibrahim kan visi utamanya adalah panglima tauhid, panglima monoteisme, mengajarkan bahwa Tuhan itu esa dan berhala-berhala dihancurkan dengan pendekatan yang juga rasional. Makanya disisain satu berhalanya, kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau berhala ini memang hebat sehingga kamu sembah, tanya aja ke berhala siapa yang tadi ngancurin berhala-berhala yang lain gitu. Itu pendekatan rasional dalam versi cerita Quran. Ka'bah itu justru perlawanan terhadap berhala. Secara filosofis gini, Ka'bah itu artinya persegi. Terbuat dari batu doang. Disusun membentuk persegi 4. Warnanya nggak ada warna berarti. Sentuhan visualisasinya juga nggak ada, cuman bentuk kotak gitu. Sangat biasa saja. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak bisa lo visualisasikan. Jadi dia adalah yang maha tak terbatas sehingga tidak bisa dibatasi dengan visualisasi-visualisasi itu. Betul. Kemudian kok betul? Enggak betul statement dalam keyakinan saya. Anda. Dalam keyakinan saya. Saya tahu maksudnya kok. Iya. Saya kira baru beberapa episode sudah enggak betul. Enggak ya. Tadi Tuhan itu maha apa? Sorry. Maha tak terbatas. Maha tak terbatas. Nah, betul. Kemudian yang kedua itu sebagai kritik kepada berhala-berhala yang saat itu cenderung dibuat dengan visualisasi warna dan bahan yang keren. Contohnya apa, Bib? Contohnya Samiri. Berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Musa yang berkhianat kepada Nabi Musa. Itu kan sapi dalam kisah Al-Quran. Dan penafsirannya itu bentuknya sapi besar, kemudian di belakangnya itu ada lubang yang bisa ditiup dan mengeluarkan suara untuk mengelabui orang-orang yang percaya kepada Samiri bahwa itu memang betul-betul bisa berbicara. Dan dia terbuat dari emas. Betul. Sehingga diberikan sentuhan visual tertentu agar meyakinkan bahwa itu gambaran Tuhan atau bahkan itu Tuhan sekalipun. Nah, Ka'bah mengkritik itu dengan mengatakan dibuatlah visualnya biasa aja. Kemudian Ka'bah yang dibuat dengan sesederhana itu dimaksudkan bahwa kalau lu pengen ngelihat Tuhan pakai mata, kepala, dia gak akan pernah bisa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lu kalau ngelihat Ka'bah pakai mata kepala biasa aja. True story, ketika gua kemarin umroh. Pertama, gua sholat setiap hari menghadap Ka'bah. Dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Ka'bah. Gua nonton, kalau sama ibu gua, selalu nonton Ka'bah. TV itu kan ada yang live Ka'bah. Iya. Nah, lu suka nonton itu juga? Enggak, gue pernah lihat lagi ganti channel gitu loh. Mau nonton bola biasa tuh gitu. Liga Champion, lu kok ganti. Nah, akhirnya bayangin lo, gue punya imajinasi tentang Ka'bah yang begitu agung. Sehingga ketika gue pertama kali melihat Ka'bah kemarin ketika umroh itu, gue kemudian menyiapkan emosi gue, spiritualitas gue, akan nangis dan lain sebagainya. Pas gue ngelihat biasa aja. Kenapa? Malah gue lebih tertarik ke Zamzam Tower. Di belakangnya itu ada Zamzam Tower, bangunan gede, megah. Malah gue ke distract ke itu. Kenapa? Karena gue ngelihat pakai mata gue. Sedangkan mata hati gue sedang buta hari itu. Kenapa? Karena gue ego. Oh, gue harus nangis nanti ngelihat Ka'bah karena Ka'bah ini tempat gue bersujud dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya ketika ego itu udah hilang, karena ego itu musuh utama dalam Islam, justru akhirnya gue bisa merasakan kekuatan spiritual Ka'bah. Nah itu, jadi Ka'bah kalau dilihat pakai mata kepala, apa yang istimewa? Apa? Nggak ada, makanya dia menjadi istimewa itu ketika dilihat oleh mata batin kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran,
falyabudu rabb hadzal bait. Dia itu Baitullah, rumah Allah. Tentu ini dalam pengertian yang simbolik. Jadi bukan dia adalah Allah, bukan berarti Allah juga tinggalnya di sana, tapi itu adalah arah yang Allah tunjuk untuk menjadi penunjuk arah untuk kita Kiblat. sholat. Oke. Kiblat. Dan Lumayan loh, udah tahu. Lumayan kan? Iya. Lumayan apa nih? Lumayan udah tahu kan Iya, itu kiblat. Tapi tetap disembah kan? Pegang. Soal memegang dan lain sebagainya itu bagian dari ritual. Bahkan bisa jadi memegang Ka'bah itu mengganggu ibadah lo. Kok bisa? Ketika lo umroh, itu kan nggak boleh diantaranya pakai minyak wangi. Lo kalau umroh tuh, ketika lo tawaf, ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi. Nah kalau lo pegang Ka'bah, itu kan di kiswahnya, penutupnya itu dikasih minyak wangi. Ya, ya. Kalau lo megang, itu bisa jadi mengganggu ibadah lo, sehingga lo nanti kena denda dam gitu. Oke. Karena ada minyak wangi yang telah dilulurin di sana. Ya, ya, Sehingga menurut beberapa pendapat itu menyebabkan lo harus kena denda. Jadi bukan kita menyembah Ka'bahnya. Ya. Ka'bah itu menjadi mulia karena yang maha mulia menunjuk ia sebagai kiblat yang mulia. Oke. Dan nggak ada tuh umat Islam. Ini argumennya Rashid Ridho. Jadi pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan dan akhirnya dijawab di majalah Al-Manar oleh Rashid Ridho. Dia bilang umat Islam tuh nggak ada yang bikin miniatur Ka'bah untuk ditaruh di rumahnya kemudian disembah. Atau di sajadahnya nggak ada. Di sajadah itu gambar hanya untuk visualisasi, untuk ornamen. Ya buktinya nggak harus sajadah itu ada Ka'bahnya. Ya. Nah, karena itu juga dalam Al-Quran tuh Al-Baqarah 144 dijelaskan Ka'bah itu dulu bukan kiblat. Apa? Kiblatnya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Oh. Tapi Nabi Muhammad yang kemudian sering berharap Ka'bah menjadi kiblat dan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka dialihkan dari Yerusalem. Di mana? Yerusalem. Iya. Itu kan kota toleransi ya, karena Toleransi. tiga agama Kan ada jejaknya tiga ada kan di situ sana. ya. Ada Jewish, ada Kristen, ada itu kan. Ada titik masjid. temu lah, kota suci itu Iya. kan. Ya. Nah, itu diubah. Jadi kalau itu Tuhan masa pelin-pelan gitu, kadang di sini, kadang di situ. Itu menunjukkan bahwa lo jangan menyembah kepada kiblat itu, tapi menyembah kepada yang menjadikan kiblat itu sebagai tempat yang mulia. Berarti sebelum ada Ka'bah kiblatnya ke itu. Iya, makanya ada masjid kiblatain tuh. Jadi masjid yang kiblatnya dua. Karena ketika itu Nabi sholat kemudian berubah kiblatnya dan akhirnya jadi akhirnya ada dua kiblat karena pas perubahan kiblat gitu. Oke. Nah karena itu dia bukan sesembahan kita. Ya. Tapi dia adalah kiblat yang ditunjuk oleh yang kita